Ini Selamat Pagi Indonesia spesial Gerhana Matahari Total. Hari ini kita akan menyaksikan satu fenomena alam yang langka sekali ya. Muncul 340 tahun sekali. Dan akan lihat pantauan dari beberapa titik. Sudah siap bukan gitu bukan di sini ya? Kalau ini Bandung dan kelihatan nanti gerhana mataharinya. Meskipun kita dari Jakarta tidak begitu melihat dengan jelas ya, nanti kita akan hadirkan pemirsa untuk Anda. Nanti ada dari 4 titik utama di mana nanti gerhana matahari total akan terlihat 100% begitu. Ini nanti kita akan bergabung bersama rekan-rekan kita dari Palembang, kemudian ada dari Palu, dan nanti 2 titik lainnya yang tentunya nanti akan menghadirkan langsung seperti apa suasana persiapan menyambut gerhana matahari total di sana. Betul sekali, masih ada di Belitung dan Ternate, dan juga Widya dan Ade sudah ada di Palembang ya. Nanti kita akan bergabung juga dengan mereka. Nah, fenomena gerhana matahari total ini kemudian melintasi 12 provinsi di Indonesia dan menjadi daya tarik ribuan wisatawan lokal maupun mancanegara. Di Belitung dan Palembang tercatat ada ribuan wisatawan sudah hadir berbaur dengan warga lokal untuk menyaksikan fenomena gerhana matahari total. Atraksi budaya digelar di Belitung, Bangka Belitung untuk menyambut wisatawan lokal dan mancanegara yang hadir. Ribuan wisatawan tercatat datang dari Amerika, Australia, Jepang, Tiongkok, dan Singapura. Ya, wisatawan asing yang datang untuk menyaksikan gerhana matahari total dari beberapa lokasi yang disediakan. Ratusan turis memilih melihat gerhana dari atas kapal di pantai Tanjung Kelayang, Belitung. Belitung menjadi pilihan wisatawan karena memiliki pesona alam yang indah dan menjadi titik terbaik untuk menyaksikan fenomena alam yang terjadi 350 tahun sekali. Ya, sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, sebagian besar wisatawan mancanegara yang datang telah membeli tiket pesawat sejak akhir tahun 2015. Masing-masing siap mengabadikan momen ini dengan kamera digital. Nah, salah satu komunitas yang datang, yaitu Singapore Astronomy, memilih ke Palembang karena lokasi ini paling dekat dengan Singapura. Ya, mereka yang menyebut diri astronom amatir ini mengaku pernah ke Palembang saat gerhana matahari pada tahun 1988 di Indonesia. Ini kelihatannya sangat siap sekali wisatawan, dan jika Anda baru saja mau ke beberapa lokasi yang dilintasi gerhana matahari total, sudah tidak ada tempat lagi ya. Sudah penuh. Fully booked. Fully booked. Apa ini nak? Ini ada mata mungkin. Abang. Ini tanda. Ya, bergeser sedikit ke arah timur, Sumi, ini ada ribuan wisatawan asing dari berbagai negara di dunia yang berdatangan ke kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk menyaksikan gerhana matahari total. Dan mereka menumpangi kapal pesiar Volendam milik Belanda. Kapal pesiar Volendam milik Belanda ini bersandar sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah kemarin pagi di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Memuat sekitar 1.300 wisatawan asal berbagai negara seperti Australia, Austria, Belanda, Rusia, dan penumpang asal negara-negara Asia lain, di antara Malaysia, Filipina, Singapura, Jepang, dan Hong Kong. Ya, kapal dengan panjang 273 meter serta bobot 62.000 gross ton ini melakukan pelayaran ke Selat Makassar untuk menyaksikan gerhana matahari. Usai melakukan pelayaran di Selat Makassar untuk menyaksikan gerhana matahari, ribuan wisatawan asing ini akan kembali melakukan pelayaran ke Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur atau NTT dengan kapal pesiar yang sama. Jadi tidak hanya berhenti di melihat gerhana matahari ya, lanjut ke objek wisata yang lain. Ya, ini memang jadi momen yang sangat bagus bagi kita untuk meningkatkan pariwisata supaya orang mengenal Indonesia tidak hanya Pulau Bali, tapi juga daerah-daerah lain yang menarik ya. Hello, excuse me. Hey, good morning. How are you doing today? Let's get Ya, semakin mendekati jamnya munculnya gerhana matahari sudah total. Sudah menghitung mundur ya ini. Sudah menghitung mundur, dan berbagai persiapan juga tengah dilakukan. Antusiasme warga juga begitu terasa untuk menyaksikan gerhana matahari total. Kita akan pantau dari beberapa titik yang akan dilintasi gerhana matahari dari total. mana saja kita akan melihat. Yang pertama dari Marcelina Gita yang memantau di Bangka Belitung, dan juga nanti akan ada rekan Ade Mulya di Palembang, dan juga ada rekan Wilson Purba nanti memantau dari ibu kota Jakarta. Kita ke rekan Ade terlebih dahulu. Ade, bagaimana persiapan sejauh ini menyambut gerhana matahari total di Palembang, Sumatera Selatan?
Iya, Iqbal, Sumiyang, dan juga pemirsa Selamat Pagi Indonesia. Saat ini saya berdiri tepat di atas jembatan Ampera yang sudah ditutup total sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat tadi malam. Dan kalau Anda bisa menyimak di belakang saya ini adalah spot untuk breakfast, begitu sudah disiapkan kursi dan juga tempat untuk sarapan bersama nanti sambil menikmati atau memantau gerhana matahari total. Dan juga antusiasme warga sangat tinggi, bisa Anda lihat jembatan ini penuh oleh warga. Kami sedikit kesulitan menemukan spot untuk melakukan siaran langsung begitu karena sangat penuh oleh warga. Dan nanti pada pukul 7.20 hingga 7:22 direncanakan atau dijadwalkan atau sesuai prediksi akan terjadi gerhana matahari total di Palembang. Sementara pada pukul 6:20 hingga 6:22 itu piringan bulan dan piringan matahari sudah mulai bertemu. Dan BMKG sendiri memprediksikan cuaca akan berawan di Palembang dengan tingkat 65% dan juga sunset juga akan terjadi sekitar pukul 6 lewat beberapa menit. Dan sebelah kanan saya adalah Sungai Musi dan matahari akan terbit dari arah timur dan sejumlah teleskop dari Lapan dan juga sejumlah kamera, fotografer maupun blogger sudah siap-siap untuk mengabadikan terjadinya gerhana matahari total. Sementara sejumlah kegiatan sudah dilakukan sejak tanggal 7 Maret 2 hari lalu. Tadi malam saja sejumlah kegiatan dan sejumlah festival dan pagelaran seni budaya sudah digelar di Palembang. Di antaranya ada festival Ogo-Ogo, tari kecak, tari pendet, yang juga menyambut perayaan Hari Nyepi yang tepat juga jatuh pada hari ini untuk umat Hindu yang ada di Bumi Sriwijaya. Ada juga tadi malam Glowing Night Run dan juga sejumlah komunitas sudah siap di bawah, tepatnya di pelataran atau di pekarangan dari Benteng Kuto Besa. Ada komunitas blogger, komunitas Lubang Jarum Indonesia yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memantau gerhana matahari dan juga memantau fenomena alam yang bisa dijadikan pariwisata di Indonesia. Iqbal dan Sumi. Ya, baik Ade, kita akan ke Belitung. Marcelina Gita, kalau jembatan Ampera sudah disulap menjadi area untuk melihat gerhana matahari total, bagaimana persiapan di sana? Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Iqbal, Subi, dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita melihat persiapan ini sudah mencapai 100% untuk menyambut gerhana matahari total tepat di Belitung. Saya berada di Pantai Tanjung Kelayang dan saya pantau ternyata di euforianya, antusiasnya sudah begitu tinggi sekali. Saya pantau sejak pukul 5 bahkan hingga sekarang masyarakat khususnya wisatawan lokal. Baik tadi saya juga lihat sudah ada wisatawan mancanegara yang datang ke Pantai Tanjung Kelayang yang merupakan lokasi utama untuk menyaksikan gerhana matahari total yang melintas di wilayah Belitung. Saya akan gambarkan terlebih dahulu. Saat ini masyarakat Belitung, ada wisatawan dari berbagai macam wilayah, wisatawan mancanegara sudah menduduki ada spot-spot khusus nih untuk menyaksikan langsung gerhana matahari total. Dan saya juga ingin menggambarkan bahwa informasi yang kami dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, ini nanti gerhana matahari akan timbul ada di wilayah timur. Di belakang saya tepat ini sudah mulai terang dan nanti gerhana matahari ini diprediksi akan mulai pada pukul 6.21. Kemudian benar-benar gerhana matahari totalnya ini akan terjadi pada pukul 7:22 dan pada pukul 8:23 ini akan mulai terlepas dan nantinya gerhana matahari akan melewati wilayah lainnya. Dan durasinya ini diprediksi sekitar 2 menit 10 detik yang akan melintas di wilayah Belitung. Dan tentunya tidak hanya melihat di pinggir pantai saja, namun informasi yang kami dapatkan, bahkan saya sudah melihat ini sudah ada beberapa kapal-kapal yang berada di atas pantai Tanjung Kelayang. Akan ada wisatawan lokal maupun mancanegara yang akan menyaksikan gerhana matahari total langsung dari atas kapal. Bahkan saya lihat pagi hari ini juga sudah ada beberapa perahu-perahu. Perahu-perahu ini ternyata sudah banyak yang membooking sehingga pagi hari ini nanti banyak ada wisatawan yang naik perahu untuk melihat juga secara langsung gerhana matahari total dari atas pantai Tanjung Kelayang. Dan informasinya bahwa untuk cuaca dari BMKG mengatakan untuk menyaksikan gerhana matahari total di Belitung ini berawan sekitar 40%, namun tentunya kita berharap agar
cuaca di sini cerah sehingga kita semua bisa menyaksikan gerhana matahari secara total, dan nanti pukul 6.30 akan dilaksanakan sholat gerhana matahari yang langsung juga dipimpin oleh ada Menteri Pariwisata dan beberapa pejabat terkait. Sumi, Iqbal, saya kembalikan ke Anda terlebih dahulu di studio. Itu harapan kita semua supaya cuaca cerah ya. Kemudian kita akan beralih ke ibu kota. Tentunya persiapan di ibu kota tidak mau kalah meriah. Kita akan ke Wilson. Wilson, bagaimana persiapan di sana? Baik, nanti kita akan kembali bergabung dengan rekan Wilson. Tentunya juga cukup menarik ya persiapan di Jakarta. Kita akan memantau seperti apa ya. Iya, karena memang di Jakarta tidak muncul gerhana matahari total, tapi ada sekitar 70%. Jadi kita masih bisa melihat satu fenomena yang juga jarang ya ada. Dan tetap di Selamat Pagi Indonesia, kami akan kembali. Jadi ingat ya, dulu kok nggak belajar dengan baik ya soal geografi. Betul. Nah, nanti kita juga akan melihat persiapan juga di sejumlah tempat lain. Coba kita lihat, ada berapa titik nanti yang dilewati? Iya, sebenarnya ada 12 provinsi yang dilewati, ya, ada 12 provinsi, namun hanya 8 provinsi yang bisa menyaksikan gerhana matahari total. Saya boleh lihat sebentar? Boleh. Kalau kita lihat, oke. Ya, jadi nanti kita juga akan bergabung dengan Marvin yang saat ini memantau langsung dari Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Ini merupakan satu wilayah yang muncul gerhana matahari total dengan durasi yang paling lama, yaitu 2 menit 20 detik. 2 menit 20 detik. Beruntung ya bisa menyaksikan fenomena alam ini ya. Kalau gitu kita akan langsung melihat persiapannya di sana. Ya, kita akan langsung ke Marvin. Selamat pagi Marvin, seperti apa persiapan di Sigi, Sulawesi Tengah? Selamat pagi rekan-rekan yang ada di studio. Saya melihat persiapan yang ada di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah sudah sangat penuh, sangat meriah sekali. Yang ada di sini, Anda bisa menyaksikan di samping saya. Ini adalah sebanyak 150 wisatawan, yakni dari asing, mancanegara yang sudah datang sejak kemarin. Dan ini sebanyak 150 orang yang datang ini, wisatawan mancanegara ini merupakan gabungan, baik itu dari astronom, kemudian juga ada dari sejumlah kelompok penikmat dari gerhana matahari total. Jadi mereka ada beberapa yang memang sudah datang dari sejumlah negara dan mereka memang sangat gemar untuk mencari aktivitas ataupun tempat atau negara-negara yang menjadi tempat lintasan dari gerhana matahari total tersebut. Dan saat ini pula sudah berlangsung ada beberapa persiapan. Tentunya nantinya akan ada juga steril area di kawasan ini, di lapangan di Dolo ini, karena di kawasan ini pula nantinya akan dihadiri pula oleh sejumlah tamu undangan. Di antaranya ada juga Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala, dan juga diikuti juga dengan keluarga dan beberapa jajaran aparat pemerintah lainnya, yang saat ini pula sudah kami bisa melihat sangat ramai sekali untuk persiapan yang ada di sini. Dan menurut data yang kami dapatkan dari pihak BMKG, untuk saat ini cuaca masih cukup baik. Kami melihat untuk di bagian langit pun juga saat ini bisa dikatakan untuk tingkat cuaca mendung ini dan juga berawan ini sebanyak 40%, sedikit lebih ringan dibandingkan dengan kemarin, yakni 50% menurut prediksi dari BMKG. Dan tentunya ini juga untuk mendukung adanya bagi para warga dan tamu undangan ini untuk bisa menyaksikan gerhana matahari total yang nantinya untuk mencapai puncak atau P2-nya diprediksi ini akan tiba pada pukul 8.38 waktu Indonesia bagian tengah. Dan khusus untuk di Kabupaten Sigi ini sendiri rekan-rekan, ini akan berlangsung lebih lama dibandingkan dengan yang ada di kabupaten lainnya ataupun di sejumlah 10 titik lainnya, karena untuk di Kabupaten Sigi ini selama 2 menit 20 detik. Jadi para tamu undangan ini bisa menyaksikan gerhana matahari total selama 2 menit 20 detik. Dibandingkan dengan Kota Palu yang memang saat ini cukup ramai, untuk di Kota Palu ini hanya selama 2 menit saja. Sehingga untuk di Kabupaten Sigi ini lebih unggul 20 detik untuk bisa menyaksikan fenomena yang terakhir kali ini disaksikan di Indonesia pada tahun 1983. Dan saat ini untuk sejumlah persiapan pun masih terus dimatangkan, tentunya untuk juga menunggu bagaimana para tamu undangan yang akan hadir di sini maupun juga para warga saat ini yang sudah mulai mengelilingi lapangan di Dolo ini. Demikian rekan-rekan. Ya, terima kasih Marvin. Nanti kita akan ikuti seperti apa suasana di sana sebelum gerhana matahari total terjadi. Di sana lebih seru lagi ya, ada wakil presiden yang akan hadir. Tentu saja pengamanan juga mungkin lebih ketat. Lebih ketat, ya. Tapi nanti pastinya akan bergabung dengan warga ya untuk menyaksikan fenomena alam ini. Dan kita akan ke informasi terlebih dahulu. Ini pemirsa tidak perlu takut untuk menyaksikan gerhana matahari, baik itu gerhana matahari sebagian maupun gerhana matahari total. Ya, hanya saja jangan melihat langsung ke arah matahari karena dapat merusak
merusak mata. Kacamata atau filter khusus harus digunakan saat proses gerhana. Namun pada saat gerhana matahari total, bukalah kacamata atau filter Anda karena Anda dapat menyaksikan korona matahari yang sangat indah. Gerhana matahari merupakan salah satu peristiwa gerak bumi, bulan, dan matahari yang lumrah terjadi. Peristiwa itu terjadi saat matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis. Gerhana hanya akan terjadi saat matahari dan bulan terletak di dekat titik simpul antar bidang orbit bulan dan bumi. Gerhana matahari menjadi istimewa lantaran hanya sebagian kecil wilayah di permukaan bumi yang bisa menikmatinya. Setiap titik di muka bumi hanya punya peluang dilewati jalur gerhana matahari sekali dalam sedikitnya 350 tahun. Pada 9 Maret 2016, giliran Indonesia yang akan dilewati jalur gerhana. Jalur gerhana melewati 12 provinsi di Indonesia. Jalur gerhana mulai menyentuh wilayah Indonesia di Pulau Siberut pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sementara awal perjalanan gerhana matahari total di wilayah Bengkulu terjadi pada pukul 6.30. Melewati Pulau Bitung menuju Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, lalu berbelok ke timur laut menjajaki Sulawesi Tengah. Bumi Indonesia ditinggalkan gerhana matahari total pada pukul 8 ketika bayangan meninggalkan wilayah Maluku sebelah utara. Gunakan kacamata berfilter Natural Density 5 yang mampu melemahkan cahaya matahari hingga 100.000 kali. Saat memasuki fase gerhana matahari total, kacamata harus dilepas selama beberapa menit saja. Jelang fase totalitas berakhir, segera gunakan kacamata lagi. Gerhana matahari total pada 9 Maret 2016 ini menjadi satu-satunya gerhana matahari total selama tahun 2016. Maka momen ini pun sangat dimanfaatkan oleh seluruh warga dunia, termasuk para ilmuwan. Tim Liputan, Metro TV. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan ya. Jangan lupa mengenakan kacamata khusus seperti ini, dan di sini ada petunjuk dan juga perhatian yang harus disimak. Ya. Jangan digunakan dengan peralatan optik lainnya seperti teleskop, binokular dan lain-lain. Jadi dan juga ini, ya ini. harus dicek ya, jangan sampai ada kebocoran Sumi, karena ini efeknya bisa berbahaya bagi mata ya. Jangan dilepas ketika melihat matahari, dan anak-anak harus diawasi. Pemakaiannya ya, supaya kita bisa tetap menikmati gerhana matahari total tapi tidak merusak mata. Nah, saatnya kita akan melihat seperti apa persiapan pengamatan di Observatorium Bosca Bandung, Jawa Barat. Betul. Kita akan bergabung dengan Lalita di sana, kemudian juga dari Planetarium Jakarta ada Wilson Purba. Kita ke Wilson dulu. Wilson, seperti apa persiapan di sana? Ya, Yohana dan juga Iqbal, suasana di sini sangat ramai. Warga Jakarta ini sepertinya berkumpul di satu titik, yaitu di Planetarium Taman Ismail Marzuki, karena di sini setidaknya ada 5.000-an warga yang berkumpul untuk menyaksikan gerhana matahari total dari Planetarium Jakarta ini. Dan tadi juga ini ada 4.700 kacamata yang dibagikan secara gratis untuk bisa mengamati langsung gerhana matahari total. Namun kacamatanya sudah habis. Namun untuk warga yang di sini jangan khawatir, karena pihak Planetarium Taman Ismail Marzuki ini juga menyediakan 8 buah teleskop, 4 dibuat di depan halaman parkiran Taman Ismail Marzuki, dan 4 lagi dibuat di belakang Planetarium dan Planetarium Taman Ismail Marzuki ini. Dan juga di sini bagi warga yang mungkin tidak bisa melihat dari teropong, di sini juga pihak Taman Ismail Marzuki, planetariumnya juga menyediakan live streaming yang langsung terhubung dengan situs bosca.itb.ac.id, sehingga warga juga di sini bisa nonton bareng untuk menyaksikan fenomena alam ini, yaitu gerhana matahari total. Dan di sini suasananya sangat ramai, warga masih terus berdatangan. Tadi saja kami mengamati ada antrian sekitar hingga 500 meter dari dalam gedung planetarium hingga keluar ke halaman parkiran planetarium, sehingga di sini warga juga terpaksa mengantri panjang, dan di sini sudah berdatangan, dan di sini tinggal menunggu acara yang akan dimulai 8 menit lagi, karena acara gerhana matahari total di sini akan dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk warga yang ada di sini tenang saja, karena pihak Planetarium Taman Ismail Marzuki juga menyediakan musola tepat di belakang planetarium, meskipun nanti tidak bisa menampung semua kuota dari warga yang datang ke sini.
Wilson, Yohana dan Iqbal. untuk laporannya nanti kita akan terus mengupdate perkembangan dari Planetarium Jakarta. Kita beralih ke Lalita di Bandung. Seperti apa suasana di Bosca saat ini? Ya, seperti yang Anda saksikan di belakang saya, Sumi. Nah, ratusan warga dari Bandung dan sekitarnya dan wisatawan sudah berkumpul di sini. Meski untuk menyaksikan gerhana matahari 88% di Bandung dan sekitarnya baru akan terjadi pada pukul 6.20 waktu Indonesia Barat. Namun warga dan wisatawan sudah mulai berdatangan sejak dini hari tadi. Dan berikut liputan dari Trianisha dan Edwan Hadnansyah. Hari ini Observatorium Bosca yang terletak di Kabupaten Bandung Barat, Lembang, Jawa Barat ramai oleh warga yang tidak sabar untuk menyaksikan fenomena gerhana matahari total. Namun untuk di kawasan Bandung Barat atau di Lembang ini sendiri tidak terlihat gerhana matahari total, namun hanya sebagian. Hanya ada sekitar 88% saja gerhana matahari yang terlihat di sini. Nah, menurut pantauan kami sejak pukul 3 pagi tadi warga sudah mulai ramai berdatangan ke Observatorium Bosca karena di sini membuka pengamatan untuk melihat gerhana matahari sebagian yang dimulai nanti pada pukul 6.20 sampai pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini warga nanti akan dibagikan 100 kacamata matahari untuk menyaksikan gerhana matahari sebagian. Namun, warga juga bisa membeli kacamata matahari untuk menyaksikan fenomena ini seharga Rp25.000. Nah, dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Trianisha Sabagovisa, Metro TV. Baik, terima kasih rekan-rekan di Bandung. Kita harus jeda dulu pemirsa. Kita akan ikuti dulu headline news pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap di Selamat Pagi Indonesia. Bu Kohar, kita tahu bersama terakhir gerhana matahari total itu terjadi pada 11 Juni 1983. Ya, dan menurut Anda dan editorial sendiri, apa yang menjadi pembeda ya. momen kali ini? Pembedanya jelas, pada 11 Juni 1983 yang banyak disaksikan oleh beberapa orang diantaranya, termasuk saya ya. Waktu itu ketakutan yang ditebar. Orang khawatir, kenapa? Karena memang pemerintah Orde Baru waktu itu mungkin karena terlalu khawatir tidak terjadi bahaya kebutaan, ya dikhawatirkan terjadi bahaya kebutaan, maka tidak boleh melihat. Dan karena peralatan juga masih sangat terbatas, maka orang disarankan untuk berada di dalam rumah. Bahkan di beberapa kampung-kampung sampai mengunci pintu, sampai menutup jendela yang memungkinkan adanya celah gitu ya. Berada celah di bawah kolong matahari, tempat tidur. Bahkan ada yang di bawah kolong tempat tidur, di bawah meja. Fenomena yang muncul kemudian tidak mampu ditangkap. Ya hanya suara-suara saja di luar, itu ada suara ayam berkokok tiba-tiba gitu ketika menyatunya bulan dan matahari, ketika matahari tertutup oleh bulan. Binatang-binatang malam yang biasanya muncul di malam hari seketika juga terdengar waktu itu, tetapi ya masyarakat hanya bisa menyaksikan di sebagian tempat melalui siaran televisi satu-satunya waktu itu TVRI. Nah, sekarang berbeda. Sekarang malah gerhana matahari total menjadi sebuah fenomena alam yang dikampanyekan. Dikampanyekan untuk apa? Untuk mendatangkan wisatawan, untuk mendatangkan uang, income, diiringi dengan festival, didahului dengan tari-tari, ya. Lalu didahului dengan pengenalan terhadap daerah-daerah tertentu, khususnya di 12 provinsi yang dilalui oleh gerhana matahari total. Nah, ini sebuah terobosan yang tentu saja patut kita syukuri karena kita sekarang jauh lebih pesat di bidang itu. Tetapi ada satu yang agak tertinggal, yaitu apa? Terobosan di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan. Oke, Bung Kohar, tahan dulu. Kita akan bahas lebih lanjut lagi terobosan di bidang ilmu pengetahuan. Apakah saat ini nanti kita juga akan mendapatkan hasil dari para ilmuwan ini terkait melihat bagaimana momen gerhana matahari itu terjadi. Kita akan bahas usai jeda. Kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Bedah Editorial Media Indonesia.